Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Safa Livianisa. Di sini akan menemani teman-teman dalam 15 menit ke depan. Nah, gimana nih awal tahunnya 2022, awal bulan, awal resolusi? Semoga kita bahagia selalu. Nah, di sini aku akan berdiskusi mengenai satu materi nih yang sangat amat penting, yang sangat amat menarik bagi kita semua, terutama diri kita sendiri. Sering dengar gak sih teman-teman dengan istilah self love? Nah, kalian udah mencintai diri kalian sendiri belum hari ini? Kalau belum, ayo sekarang banggain diri kalian sebelum kalian mencintai diri orang lain. Aku pernah denger sih self love, tapi apa sih hubungannya? Berbicara tentang self love, kalian pernah gak sih lagi interview nih, terus ditanya sama interviewernya, apa 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari diri kamu gitu. Terus kamu langsung mikir, yang ada di otak kamu sekarang ini cuman 5 kekurangan dan 1 kelebihan. Terus kamu mikir lagi nih, waduh, kelebihan saya apa lagi ya? Seenggak bergunanya kah itu saya? Kenapa hal yang positif tidak ada gitu? Hanya 5 kekurangan dan 1 kelebihan yang ada di otak saya. Nah, kalau kalian pernah atau terjadi gitu fenomena tersebut, berarti konsep di diri kalian itu udah kena ke hal yang negatif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pikiran kalian akan terus negatif dan akan sulit untuk berkembang ke arah yang lebih maju. Hal itu tentunya berbahaya dong. Nah, makanya aku pengen kalian tuh mengerti konsep di diri kalian itu seperti apa dan gimana merubah konsep diri kalian ke arah yang positif juga yang realistis gitu, dengan bahasa yang simple dan dimengerti. Sebelum membahas lebih dalam lagi nih, kita harus tahu dong pengertian dari konsep diri itu. Nah, menurut Hurlock, konsep diri adalah konsep seseorang dari, tentang, dan apa dia itu. Nah, konsep tersebut merupakan cerminan yang ditentukan oleh peran dan hubungannya dengan orang lain gitu. Nah, dapat disimpulkan konsep diri merupakan pandangan kita, siapa sih diri kita ini. Nah, pandangan tersebut dapat diperoleh dari orang lain melalui komunikasi. Komunikasi itu tidak belajar mengenai kita memahami lawan bicaranya saja. Jadi kita bisa memahami konsep di diri kita sendiri. Siapa sih kita merasakan apa, kita self love ke diri kita karena kita mencintai orang lain dan kita dicintai oleh orang lain. Nah, konsep diri nih atau bahasa Inggrisnya self concept biar lebih kece, itu memiliki 3 komponen besar, yaitu self image, self esteem, dan ideal self. Kita kupas yuk satu-satu, apa sih 3 komponen besar ini. Aduh, udah mulai panas nih, kita pindah tempat yuk. 1. Self-image. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri, jadi kayak pengetahuan individu gitu, siapa sih saya? Contohnya nih, seperti saya anak introvert, kalian ekstrovert. Terus saya anak pertama, kalian anak kedua. Nah, self-image ini nggak selalu sesuai dengan realita dan bisa berubah-ubah. 2. Self-esteem. Harga diri. Seberapa tinggi kita menghargai diri sendiri? Nah, sumber dari self-esteem ini berakar dari kita ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Dan gimana orang lain tersebut meresponnya. Nah, misal nih, si A orangnya cantik, kaya, pinter. Terus si B ini kebalikannya dari si A. Nah, si B ini melihat si A itu self-esteemnya langsung turun. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Tapi dapat diingat kembali, self-esteem itu tidak menyeluruh di kehidupan kita. Jadi misal self-esteem kita di salah satunya turun, di semua kehidupan kita nggak juga turun. 3. Ideal self. Bagaimana diri yang kita sendiri harapkan? Tentunya kita pada dasarnya mengharapkan semua berjalan lancar ke arah yang positif kan? Misal nih, kita pengen punya rumah di umur 24, terus kita pengen punya bisnis makanan gitu, terus kita pengen berangkatin umroh orang tua. Nah, itu merupakan ideal self. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah, pentingkah konsep diri itu? Jawabannya langsung aja, ya 100% gitu. Manusia itu tanpa sadar kita akan berlomba-lomba dari orang lain untuk mencapai potensi dan tujuannya masing-masing. Jadi kalau ideal self kita sudah
sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan self image kita, maka self esteem kita akan meningkat. Nah, fenomena tersebut bisa disebut dengan kongruen dan kebalikannya itu inkongruen. Nah, apabila kita kena inkongruen ini nih, kita bisa mikir ke arah yang negatif terus gitu. Cemas berlebihan, denial terus, overthinking terus, dan bisa-bisa kita nggak bisa menerima kenyataan. Nah, saya pernah menonton nih satu video yang memberikan gimana sih kita menghadapi self concept yang negatif gitu, dan gimana sih kita berperannya. Nah, di situ dicatat bahwa kita itu harus objektif, kita itu harus realistis, kita itu harus menerima gitu apa yang sudah ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir ini nih, self love, mencintai diri teman-teman sendiri, mencintai diri saya sendiri gitu. Dan jangan lupa untuk selalu berkembang gitu, itu yang paling penting. Nah, masuk lagi nih ke pembahasan konsep diri. Nah, gimana sih kita memengaruhi konsep diri kita? Apa saja sih elemen-elemen atau konsep yang ada di yang dapat memengaruhi konsep diri gitu. Nah, menurut Hurlock di bukunya terdapat 5 konsep besar untuk memengaruhi konsep diri di dalam diri kita. Aku bantu jawab ya. Jadi ada 5 faktor atau 5 konsep besar yang memengaruhi self-concept. Yang pertama, usia kematangan. Yang kedua, penampilan diri. Yang ketiga, kepatuhan seks. Yang keempat, nama dan julukan. Dan yang terakhir, kreativitas dan cita-cita. Nah, aku jelasin lebih dalam lagi ya. Jadi yang pertama, usia kematangan. Individu yang lebih tua atau yang lebih senior akan diperlakukan sebagai orang dewasa tentunya. Nah, konsep diri individu tersebut akan berkembang ke arah yang lebih baik sesuai dengan usia mereka. Yang kedua, penampilan diri. Daya tarik fisik ini menimbulkan penilaian yang menyenangkan atau buruk gitu mengenai ciri dan kepribadian individu. Yang ketiga, kepatutan seks. Dalam penampilan diri, minat, dan perilaku membantu remaja mencapai konsep diri yang baik. 4. Nama dan julukan. Nama yang terkesan merendahkan atau bahkan sampai menghina akan membuat seseorang memiliki konsep diri yang rendah. Julukan yang negatif pada individu akan menimbulkan konsep diri individu menjadi rendah pula. Cita-cita yang tidak realistis membawa individu mengalami kegagalan yang menimbulkan ketidakpercayaan diri. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila ia realistis dengan kemampuan dan keadaannya, maka kepercayaan dirinya akan meningkat, juga adanya kepuasan yang besar di dalam dirinya. Nah, jadi apa sih hubungan konsep diri sama komunikasi gitu? Apa hubungannya? Oke, aku bantu jawab lagi ya. Jadi konsep diri ini sangatlah berpengaruh di dalam komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Karena konsep diri merupakan persepsi, penilaian, dan keyakinan terhadap dirinya. Hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman dari eksplorasi individu terhadap lingkungan fisik serta dari refleksi atau cerminan dirinya sendiri. Bukan merupakan faktor bawaan, melainkan perkembangan dari diri, lingkungan, dan pengalaman yang seiring waktu ditanamkan dalam diri individu sejak dini hingga dewasa. Jadi dapat disimpulkan individu akan berperilaku sesuai dengan konsep diri dia. Nah, konsep diri berpengaruh kepada perilaku, maka berpengaruh pula pada komunikasi. Mereka itu saling memengaruhi dan saling berhubungan. Konsep diri yang positif akan merubah perilaku ke arah yang positif pula. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, makanya kita harus mengubah mindset kita nih. Kita harus menanamkan prinsip kita ke arah yang lebih baik gitu. Jangan berpikir secara berlebihan, sayangi diri kalian, berdamailah dengan diri kalian. Tuhan ada di sampingmu. Bener banget sih, aku setuju. Wah, mendung banget teman-teman. Sudah 15 menit saya menemani kalian nih di pagi, siang, dan malam. Semoga pembelajaran ini akan selalu teringat, akan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa positive thinking, self-love, dan bahagia selalu. Semoga dapat bermanfaat.
Saya Safa Livianisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Tunggu dulu, kalian masih dengerin kan sampai akhir? Ini ada after creditnya loh, yaitu kesimpulan. Jadi tujuan aku bikin video pembelajaran ini, aku pingin kalian tuh mengerti pentingnya konsep diri di dalam diri kalian dong masing-masing. Juga gimana sih konsep diri kita berubah gitu, akan berubah atau akan berkembang ke arah yang positif, tentunya dengan keadaan yang realistis. Itu tujuan aku membuat video pembelajaran ini. Oke, kita bahas lagi ya. Jadi, konsep diri itu adalah konsep seseorang dari tentang siapa dan apa dia itu. Konsep tersebut adalah cerminan yang ditentukan oleh peran dan hubungannya dengan orang lain. Jadi, konsep diri ini juga berkaitan dengan citra diri fisik, yaitu penampilan, dan citra diri psikologis, yaitu berupa pikiran, perasaan, dan emosi. Seperti itu, teman-teman. Nah, konsep diri ini memiliki 3 komponen besar loh yang perlu ditanemin di kepala kalian masing-masing nih. Yaitu yang pertama self-image, self-esteem, dan ideal self yang sudah aku jelasin beserta contohnya di penjelasan tadi. Jadi kalau ditanya penting gak sih konsep diri itu? Pasti jawabannya iya dong 100%. Manusia pada dasarnya cenderung ingin memenuhi potensi yang dimiliki setiap orang. Kita akan berlomba-lomba untuk berkembang, mau itu secara sadar maupun tidak. Nah, ideal self kita nih udah jalan nih dengan apa yang kita mau dan sejalan dengan self image kita, maka self esteem kita itu akan meningkat. Nah, fenomena ini biasa disebut kongruen dan kebalikannya adalah inkongruen. Inkongruen ini berbahaya loh kalau dibiarin aja. Nah, ada loh solusinya, yaitu memulai diri dengan lebih objektif, realistis, dan imbang dalam menerima diri kita gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah self-love. Cintai diri teman-teman apa adanya, sayangi dia, juga jangan lupa untuk selalu berkembang. Perlu diingat ya teman-teman, jadi self-concept itu ada 5 faktor yang dapat memengaruhinya, yaitu yang pertama usia kematangan, yang kedua penampilan diri, yang ketiga kepatutan seks, yang keempat nama dan julukan, yang kelima kreativitas dan cita-cita. Nah, udah panjang lebar nih aku menjelaskan tentang konsep diri dan komunikasi. Jadi apa sih hubungannya gitu kan? Apa hubungan komunikasi dengan konsep diri gitu? Secara singkat, konsep diri ini merupakan persepsi, penilaian, dan keyakinan gitu terhadap individu. Hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman, dari eksplorasi, dari kegiatan fenomena individu terhadap lingkungan fisiknya. Jadi terjadilah cerminan gitu terhadap dirinya. Jadi individu akan berperilaku sesuai dengan konsep diri tersebut. Konsep diri berpengaruh kepada perilaku kan, sehingga berhubungan erat dong dengan komunikasi. Oke, segitu saja ya. Sepertinya kepanjangan ya untuk kesimpulan, untuk after credit. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua yang menonton ini. Dadah.